Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita selalu panjatkan dan pujikan pada Allah SWT, karena atas nikmatnya dan rahmatnya kita masih bisa bertemu, berbahagia, bersama-sama, bercerita, dan membagikan semangat serta motivasi pada seluruh mitra Power Team Indonesia. Dan pada malam hari ini adalah Zoom meeting yang kesekian kalinya, dan ini akan terus-menerus kita lakukan karena bisnis ini adalah bisnis terusnya. Namun pada malam hari ini ada hal yang menarik karena tanggal 15 akan kita ikuti bersama launching matrik keempat X-Gold dari Forsas.io, di mana pada malam hari ini Bang Kenzi mungkin akan memberikan banyak menyinggung perihal X-Gold dan trik-triknya. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, silakan ditulis di chat. Kalau nanti pengen langsung dengan suara, saya kasih waktu untuk bicara. Kita tanyakan, apa yang harus kita lakukan, bagaimana kita beli slotnya, kemudian kapan kita beli slotnya, dan apa yang kita siapkan, dan resikonya apa kalau kita tidak ikut X-Gold, apa keuntungannya ikut X-Gold, dan hal-hal yang lain. Tanpa memperpanjang waktu, saya persilakan Bang Kenzi untuk memberikan paparannya. Silakan Bang. Oke, terima kasih Bang Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Power Team Indonesia dan selamat berjumpa secara langsung di forum di Zoom Meeting Akademi Power Team malam ini. Dan terima kasih sudah hadir dan menyempatkan waktu, yang mana ini adalah materi yang sifatnya kita memberikan untuk bekal kita sebagai pemahaman, baik pemahaman sistem, teknologi, mindset, pengembangan, edukasi, dan lain-lain. Nah, khusus malam ini kita akan membahas tentang sifat dari teknologi, mengenal tujuan fungsi program matrik, dan menentukan sikap dalam memahami program. Nah, di sini saya ucapkan selamat datang untuk yang baru pertama kali hadir, dan perkenalkan yang belum kenal, nama saya Kenzi, saya dari Batam. Dan saya fokus di bisnis pemasaran Forces. Selain dari itu juga saya aktif di trading, baik cryptocurrency ataupun forex trading, termasuk juga saham. Nah, jadi untuk bisnis pemasarannya sendiri, saya hanya fokus dan berkomitmen untuk melakukan pengembangan proses matrik sistem dengan alasan yang kuat, dengan banyaknya alasan ketika kita membandingkan dengan konsep-konsep sistem yang telah kita jalankan. Oke, di sini saya akan menyampaikan materi. Setelah materi ini nanti kita ada sesi tanya-jawab, sesi sharing. Artinya kita bisa bebas berdiskusi untuk menambah pemahaman, saling menutupi, saling berbagi, yang mana ini adalah hal yang penting di dalam pemasaran bisnis apapun. Oke, di sini saya akan share slide dan saya akan menyampaikan materi berdasarkan slide. Dan satu hal lagi, dan untuk materi X-Gold itu kita akan alokasikan waktu khusus setelah counting down berjalan. Artinya memang ada nanti pembahasan untuk X-Gold, dan bisa jadi sifat Zoom meeting-nya itu akan di luar dari schedule yang kita tentukan, tergantung dari counting down-nya berjalan. Untuk saat ini kita tidak terlalu banyak membahas tentang X-Gold, tapi pada intinya bisa ditanyakan untuk hal-hal yang teknis. Nah, untuk strategi dan kelebihan dan segala macam tentang X-Gold nanti kita akan bahas di Zoom meeting khusus. Di sini saya akan share slide. Bang Aris di monitor suaranya, oke ya? Nanti di instruksi aja kalau seandainya ada putus koneksi. Oke, siap. Sudah jelas. Suaranya sudah jelas. Oke, selamat datang di Forces Academy ya Power Team, yang mana kita akan membahas tema sifat teknologi, mengenal tujuan dan fungsi program matrik Forces, dan menentukan sikap dalam memahami program. Ya, di sini sifat dari teknologi adalah kemajuan, ya, bukan kemunduran. Hal inilah dasarnya pemahaman dalam memahami teknologi. Nah, jadi teman-teman harapannya bisa menyimpan kalimat ini sebagai kalimat awal untuk membuka pola pikir kita bahwa sifat dari semua teknologi adalah kemajuan, bukan kemunduran.
kita akan melihat sedikit fakta dan beberapa contoh. Ya, kita melihat prosesor Intel. Ya, kita bisa melihat dari Core 2 Duo dan berlanjut dengan Core 2 3 dan sekarang ini sudah masuk di Core i10 dengan Gen 11. Nah, artinya teknologi yang namanya teknologi itu akan ditingkatkan secara terus-menerus dan dikembangkan. Kita berbicara dengan Pentium, ya, Pentium 1, Pentium 2, dan sekarang ini bisa dibilang tidak ada digunakan lagi. Kemudian di Pentium 3-nya mungkin ada beberapa yang masih menggunakan, tapi di sisi lain tidak banyak mensupport untuk kebutuhan sehari-hari dalam arti penggunaan aplikasi yang terbatas. Ya, mungkin aplikasi berat seperti desain grafis, game HD dan lain-lain itu tidak support lagi untuk Core 2 3. Artinya di dalam pengembangan teknologi itu ada fase-fasenya, dan pastinya teknologi yang dipublish atau ditemukan itu harus menyesuaikan dengan kebutuhan yang terus meningkat. Kemudian kita bisa melihat ya perkembangan dari Android. Android juga melakukan peningkatan yang secara berkala. Dimulai dari pertama kali Android diluncurkan versi 1.5, yang mana Android tersebut hanya mensupport untuk SMS dan sedikit aplikasi yang bersifat game ringan dan lain-lain. Kemudian seiring berjalan dan pada akhirnya saat ini Android sudah mencapai di versi 11. Beberapa orang pada umumnya menggunakan Android versi 10 dan tidak menutup kemungkinan Android versi 3 itu banyak aplikasi yang tidak support lagi. Nah, artinya di dalam sebuah teknologi yang sudah dikeluarkan versi terendahnya tetap digunakan, tapi secara fungsionalnya tidak maksimal. Nah, inilah salah satu pembuka pola pikir bahwa di dalam teknologi itu namanya adalah kemajuan dan tidak ada kemunduran. Nah, selain dari itu, kalau kita berbicara tentang sebuah aktual barang, kita bisa melihat pergerakan dari perkembangan misalnya TV, dari tabung, kemudian ditingkatkan menjadi LED, kemudian LCD, kemudian LED, dan sekarang sudah ada yang namanya digital LED dan segala macamnya. Nah, hal-hal seperti itu artinya semuanya itu ditingkatkan. Tidak ada teknologi itu diciptakan satu kali dan terus digunakan tanpa ada pengembangan. Apa hubungannya dengan proses? Kita akan melihat di slide berikutnya agar teman-teman bisa memahami bahwa proses terus dikembangkan. Nah, kita masuk di dalam perkembangan blockchain ya. Nah, jadi blockchain ini adalah bagian dari teknologi yang mana ditemukan pada saat itu sekitar 11 tahun yang lalu. Blockchain ini dipakai dengan pengembangan cryptocurrency. Seiring berjalan, blockchain teknologi dikembangkan smart contract program. Kemudian sekarang ini sudah banyak sekali dikembangkan blockchain network platform yang ada kita jalankan di proses saat ini. Kemudian blockchain game development, kemudian DeFi project, DEX, desentralisasi exchange, kemudian NFT, kemudian Internet of Things, dan banyak lagi. Nah, di dalam pengembangan poin ini, di dalam smart contract ini juga dikembangkan lagi, dicabangkan lagi pengembangannya. Di cryptocurrency juga seperti itu. Ada banyak cryptocurrency, Bitcoin, BNB, Ethereum, dan lain-lain. Kemudian game juga seperti itu. Nah, di dalam poin game itu juga dikembangkan lagi. Artinya teknologi ini terus bersambung dan terus dikembangkan. Nah, teman-teman harap menyadari bahwa proses ini adalah bagian dari teknologi. Ya, proses ini adalah program teknologi blockchain dan terus dikembangkan. Mungkin teman-teman di sini bisa melihat perkembangan proses Ethereum. Ya, pada saat peluncuran ditemukan program ini, matriks sistem ini dijalankan di teknologi ERC20 yaitu Ethereum, yang mana biaya masuk untuk pembelian slot itu dimulai dari 0,05 Ethereum pada saat itu. Ketika kita estimasikan dengan rupiah pada saat itu cukup mengeluarkan dana 200.000.
Nah, sekarang ini ketika kita ingin membeli slot ini di blockchain-nya Ethereum, itu membutuhkan dana yang cukup besar. Nah, jadi blockchain Ethereum ini pada saat dikembangkan memang secara logik dia sesuai dengan eranya, karena pada saat itu Ethereum masih rendah, transaksinya belum padat, ya. Nah, di sini manfaat pada saat itu komunitas kripto terbesar. Kenapa Ethereum dipilih? Cryptocurrency kedua berdasarkan kapitalisasi, ya, berdasarkan market cap. Peluang untuk menghasilkan uang dari pertumbuhan cryptocurrency. Jaringannya yang andal dan stabil pada saat itu. Nah, kekurangannya sekarang ini komisi jaringan tinggi, kecepatan transaksi rendah, biaya masuk yang sangat tergantung pada harga cryptocurrency. Harga slotnya sekarang ini tinggi sehingga daya beli masyarakat menurun. Kemudian sesuai dengan eranya, proses juga menyesuaikan karena ada peningkatan secara gas fee, beberapa masalah di Ethereum. Versi 2-nya diluncurkan di TRC20 yaitu Tron. Nah, biayanya pada saat itu sangat murah, 200 Tron, dan estimasinya tetap sama sekitar 200.000. Kemudian ada 3 program juga, di situ ada X3, X4, dan X Gold. Lebih dari 400.000 pengguna sampai saat ini, kalau di Ethereum 1 juta pengguna sampai saat ini. Nah, manfaatnya pada saat itu transaksinya instan, biaya jaringannya rendah, dan harganya terjangkau pada saat itu. Nah, kemudian seiring berjalan terjadilah kekurangan, ya, kemungkinan kesalahan transaksi karena jaringannya sangat padat. Harga slot tinggi, daya beli menurun. Biaya masuk sangat tergantung pada harga cryptocurrency karena cryptocurrency Tron terus meningkat tinggi, ya, sehingga daya beli masyarakat menurun. Nah, melihat dari kondisi itu, artinya kebutuhan para mitra proses itu harus diperhatikan dan terus dikembangkan. Nah, di beberapa proyek yang akan datang di Ethereum dan Tron tidak memungkinkan ditanamkan program berikutnya seperti penanaman Triple X. Karena Triple X itu mempunyai logik smart kontrak yang sangat rumit sehingga membutuhkan biaya gas fee yang sangat tinggi. Ketika itu ditanamkan di Ethereum ataupun di Tron, artinya bisa jadi biaya untuk pembelian slot, gas fee-nya juga 2 kali lipat. Nah, dengan adanya hal-hal yang tidak sesuai atau tidak mendukung untuk pengembangan proses merilis atau mengembangkan teknologinya ke Binance Smart Chain BIP20. Dan mereka melihat dari kelemahan kenaikan harga slot, makanya mereka putuskan menggunakan BUSD. Ya, di situ diluncurkan 3 program yang tersedia yaitu X3, X4, dan Triple X. Yang mana Triple X ini tidak ada di blockchain sebelumnya. Kemudian akan diluncurkan juga program X Gold yang mana rencanaannya di tanggal 15 akan ada counting down-nya. Nah, di sini manfaatnya stabil dipatok dengan harga dolar, artinya dia mengikuti harga dolar. Ketika kita compare dengan rupiah, artinya kita juga harus menyesuaikan dengan kursnya dolar. Artinya lebih stabil. Kemudian NYDPS, di bawah naungan NYDPS, salah satu badan keuangan pengatur keuangan di New York, bagian negara Amerika Serikat, yang mana ini sudah dijamin, ya, stabilannya mengikuti BUSD. Kemudian keuntungannya tetap dan perlindungan terhadap penurunan harga. Nah, jadi di sini juga dipastikan stabil, dia harganya tidak akan signifikan turun dan tidak akan signifikan naik. Transaksinya instan, peluang menghasilkan uang dari pertumbuhan kripto dengan cara swap, kemudian harga slot programnya lebih stabil. Dan kita bisa melihat ada banyak kelebihan di teknologi Binance, selain transaksinya cepat, biaya gas fee-nya juga rendah. Nah, itu adalah bagian dari perkembangan dari awal. Sedikit sekilas saya ceritakan bahwa proses terus dikembangkan. Nah, kita bisa melihat di Binance Smart Chain saat ini, ya, proses adalah bagian dari program teknologi blockchain dan terus dikembangkan. Dan pada saat peluncuran di awal,
ya Proses sudah banyak merilis program yang mana program itu dibuat dalam satu platform. Program X3, kemudian program X4, program Triple X, dan dilanjutkan dengan program X Gold. Kemudian Proses juga pernah melakukan membuat sejenis token yaitu PRX token, yang mana PRX token ini ditanamkan di teknologi Tron. Kemudian mereka juga membuat proses akademi sebagai wadah untuk pembelajaran secara keseluruhan, baik itu teknologi, sistem, mindset, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan pemasaran matrik. Kemudian ke depannya juga Proses akan mengembangkan crypto swap, artinya teman-teman bisa melakukan swap langsung di dalam satu platform Proses. Ini adalah bagian dari cerita perkembangan yang terus dikembangkan. Nah, dengan adanya beberapa program yang akan datang, yang pada saat ini mulai diluncurkan dan mulai bisa kita lihat, artinya akan menambah tingkat nilai jualnya. Akan semakin banyak yang akan kita promosikan, semakin banyak yang ingin kita sampaikan, sehingga daya tariknya menjadi lebih baik seperti itu. Nah, 3 blockchain ada di Ethereum, Binance Smart Chain, dan ini adalah bagian dari pengembangan-pengembangan yang ada di Proses saat ini. Dan ini belum berakhir dan terus dikembangkan. Ya, ini adalah proyek bisnis berskala global, yang mana proyek ini memang didesain untuk sebuah sistem network teknologi blockchain atau pemasaran matrik blockchain teknologi. Oke. Nah, di sini kita bisa memahami bahwa program X3, ya, program X3 yang ada di Proses itu adalah sebuah program matrik, ya, dasar yang paling cocok. Jadi ini adalah program dasarnya yang paling cocok untuk mereka yang mandiri, ya, dan lebih memilih untuk berkembang sendiri, ya. Misalnya ini cocok untuk teman-teman yang mempunyai karakter pemahaman maksimal, baik dari sisi sistem, pembentukan tim leader, ataupun yang sudah mempunyai massa atau follower. Ya, artinya teknologi Proses program X3 ini sangat mendukung untuk percepatan secara individu. Karena di sini adalah hasil dari penjualan langsung, yaitu 100% bonus, yang mana hanya 3 posisi di dalam matrik ini, ya, 3 space kosong. Nah, artinya ini dikhususkan untuk matrik dasar atau matrik individu kita, yang mana income langsung kita. Ya, jadi seperti itu pemahamannya. Nah, kemudian kita bisa melihat di program X4, ya, program yang lebih maju, ya, dari sebelumnya, ya, lebih berorientasi pada tim, di mana hasilnya bisa berasal dari mitra langsung atau tidak langsung sebagai limpahan. Nah, di sini terdiri dari 6 space kosong atau 6 posisi matrik untuk program X4. Jadi ini adalah program tingkat lanjut yang mana ada potensi limpahan atau potensi pasifnya. Nah, tapi di sisi lain karena di sini matriknya hanya 6 posisi, artinya jangkauannya atau potensinya tidak begitu maksimal, ya. Artinya ini bisa didapatkan dari beberapa tim yang memang timnya aktif, ya. Jadi tidak banyak potensinya karena ada 6 posisi kosong di dalam matrik kita. Tapi di sisi lain, ketika kita mendapatkan limpahan di sini, bonusnya 100%. Kelebihannya di situ, dan percepatan siklusnya lebih cepat karena dia hanya melewati 6 posisi kosong. Kemudian satu siklusnya dia hanya 300%. Seperti itu. Nah, kemudian kita bisa melihat program selanjutnya, yaitu program Triple X, ya. Yang mana Triple X ini sebuah program dengan peningkatan kemampuan tim dan pengembangan. Jadi artinya ketika teman-teman, ya, mempunyai tim yang cukup besar, kemudian di sini juga ada potensi limpahan yang maksimal karena ada banyak sekali titik program di dalam setiap matriknya. Dan di sini kita bisa melihat ada 14 space kosong di matrik kita, sehingga berpotensi ini menjadi income atau limpahan bonus untuk dibagikan.
Artinya di dalam program ini adalah sebuah program peningkatan yang mana di sini adalah bagian dari tim. Artinya ketika ada beberapa leader yang aktif di dalam matrik ini, itu akan mempengaruhi income pasif tim yang lain atau mitra yang lain. Nah, ini adalah hal yang penting yang harus dipahami. Kenapa? Karena ada banyak ya teman-teman yang tidak memahami kelebihan dari program Triple X ini. Yang pada intinya program Triple X ini sangat menarik ya ketika kita ingin memulai dan untuk pembuktian. Kenapa? Karena secara siklus limpahan percepatannya lebih cepat dibanding dengan X4. Walaupun persentasenya lebih kecil dibanding X4. Nah, kalau kita berbicara tentang siklusnya, kalau di X4 kita hanya mendapatkan 300% dari nilai slot, tapi kalau di sini kita bisa menghasilkan 500% lebih dalam satu siklusnya. Kelemahan dari program ini, putaran siklusnya pastinya lambat karena dia melewati banyak titik space kosong. Berbeda dengan X4 tadi, hanya 6 space kosong yang harus dipenuhi sehingga dia membuka siklus berikutnya. Nah, jadi program ini harganya lebih tinggi dibanding program berikutnya. Alasannya lebih tinggi kenapa? Karena pastinya program ini lebih rumit. Secara logik algoritmanya ini sangat rumit dibanding dengan program X4. Makanya program ini dibuat dengan smart contract khusus. Artinya kalau X3, X4, smart contract programnya bisa digabung, tapi karena Triple X ini rumit, makanya dibuatlah program khusus. Makanya harganya lumayan tinggi, dimulai dari 8 BUSD. Nah, tapi sesuai dengan apa yang kita dapat, karena kita mendapatkan banyak program kosong atau matrik yang berpotensi dapat dilimpahkan ke kita seperti itu. Nah, jadi satu siklusnya aja di slot 1 kita bisa melihat ya bisa mendapatkan 54 BUSD dengan modal 8 BUSD. Artinya ini berapa persen pendapatannya ketika ini penuh. Oke, di sini kita bisa melihat program berikutnya yaitu adalah proses program X-Goal. Yang mana harapannya teman-teman bisa memahami potensi dari program X-Goal ini. Ya, kenapa? Karena X-Goal ini diluncurkan ya ketika 3 program berjalan, ketika tim sudah terbentuk, ketika orang sudah mengenal proses BUSD. Artinya ketika momentum ini diluncurkan, harapannya teman-teman bisa mendapatkan momentum ya di dalam sistem. Jadi di proses kita selalu mengikuti perkembangannya. Ketika kita berada di proses, kita akan mendapatkan ciptaan momentum dari program atau sistem dari proses. Salah satu perjalanan yang kita jalani, pertama kita mengikuti peluncuran program proses bus dengan peluncuran 2 program X3 dan X4. Setelah kita berjalan dalam waktu 3 bulan lebih, kemudian kita diberi satu program lagi, sehingga bagi teman-teman yang mengikuti peluncuran program Triple X pada saat itu, secara potensi limpahannya lebih maksimal. Kemudian setelah 3 program diluncurkan, kita akan mendapatkan satu momentum lagi, yaitu peluncuran program X-Goal. Nah, ini adalah bagian dari sistem momentum yang diciptakan oleh sistem. Nah, jadi di sini banyak potensi limpahan yang akan kita dapatkan, walaupun sifatnya persentase. Dari 100% dibagi 3, di baris pertama kita akan mendapatkan 20%, di baris ketiga kita akan mendapatkan 30%, di baris keempat kita akan mendapatkan 50% dari total nilai slot 100%. Artinya setiap limpahan yang kita dapatkan disesuaikan dengan persentase di posisi mana kita dilimpahkan. Ya, limpahan itu berupa hasil penjualan dari tim lain, bahkan bisa jadi dari tim luar, dan di dalam matrik X-Goal ini limpahan juga bisa didapatkan dari kita sendiri ya. Artinya di sini konsep saling membantunya itu lebih maksimal.
program eksklusif yang dengan peluang maksimal untuk kerja tim dan pengembangan. Nah, jadi ketika teman-teman ya memiliki ke semua program ini, artinya secara fungsi dari program matrik itu cukup lengkap. Berbeda halnya ketika teman-teman hanya memilih beberapa program aja. Misalnya hanya fokus di program X3, artinya tidak mendapatkan fungsi dari program X4. Nah, padahal di dalam pengembangan proses, semua diluncurkan itu disesuaikan dengan fungsi dan untuk memaksimalkan hasil dari mitra itu sendiri. Nah, di sini di program X-Goal ini harganya pastinya cukup mahal karena ini lebih rumit ya, lebih rumit lagi dari Triple X. Karena logik program auto algoritmanya itu banyak sekali diperintah di dalamnya. Dia harus membagikan presentasi, ya, dia harus membuka banyak titik space kosong dan macam-macam. Nah, jadi artinya ini dipastikan menggunakan smart contract khusus, tidak bisa digabung dengan program Triple X ataupun X4. Dan pastinya karena dia sangat rumit dan dipertimbangkan juga pembagian presentasinya dibagi 3, maka harganya lebih mahal, dimulai dari 10 BUSD. Dan di sini ada 15 slot ya. Untuk saat ini informasinya ada 15 slot. Kita lihat nanti seperti apa setelah peluncuran. Nah, satu siklusnya kita bisa mendapatkan 1000% lebih ya. Kalau di Triple X kita hanya dapat 500% satu siklus, satu putaran. Kalau di X-Goal itu lebih besar lagi. Ketika semua ini penuh, total semuanya itu adalah 100% lebih dari modal pembelian slot. Ya, kalau modalnya 10 BUSD untuk slot 1, kita bisa menghasilkan satu siklusnya itu 112 BUSD. Oke. Nah, ini adalah 4 program yang mana teman-teman bisa memahami fungsi dan tujuan dari program ini masing-masing. Oke. Semua program yang diciptakan di proses adalah perkembangan, penyempurnaan untuk memaksimalkan sistem. Nah, jadi itu tujuannya disampaikan ini bahwa teman-teman bisa memahami bahwa semua program itu didesain semaksimal mungkin sesuai dengan fungsinya. Ada fungsinya untuk individu, ada fungsinya pertengahan yang mana bonusnya 100%, ada 2 program untuk orang lain dan 4 program untuk kita. Dan kemudian diluncurkan lagi program yang tingkat menengah ke atasnya, yang mana program pembagian presentasinya masih besar, kemudian titik programnya masih sedikit, tapi radius potensinya itu berkembang sedikit. Kemudian seiring berjalan X-Goal, yang mana maksimal secara potensi radius itu cukup banyak, potensi kita dilimpahkan, kemudian presentasinya kecil, tapi satu siklusnya lebih besar. Oke. Kemudian anggota proses harus memahami perkembangan proses yang terus dikembangkan. Ya, jadi tujuannya seperti itu. Program proses matrik berupa slot. Ya, jadi slot adalah alat Anda untuk berbisnis. Proses adalah bisnis individu, ya. Upline adalah mitra sebagai mentor Anda. Nah, jadi kita harus memahami, teman-teman memahami bahwa kita di sini membeli alat. Alat itu tersedia untuk umum, siapapun bebas memilikinya. Tapi di sisi lain, alat berupa slot itu ketika kita beli, kita juga harus pandai menggunakan, pandai menjalankan. Seperti apa contohnya? Bagaimana cara menyampaikan, bagaimana cara menginformasikan, bagaimana cara memberi informasi tentang peluangnya, potensinya, dan lain-lain. Itu adalah cara penggunaan untuk alat atau slot itu sendiri. Yang mana pastinya kita mendapatkan informasi itu adalah dari upline, ya, dari mentor kita, yang mana dia lebih dahulu memahami, yang mana dia yang memberikan informasi ke kita sehingga kita pastinya menjadikan dia adalah mentor kita. Dan pastinya upline juga harus mempunyai sifat yang ingin membantu orang lain, ya, karena pada intinya konsep di dalam proses ini tujuannya adalah saling mensukseskan. Oke. Nah, di sini
Jadi setelah kita jelaskan perkembangan di dalam teknologi ini, harapannya teman-teman bisa memahami yang makanya ini ada hubungannya dengan pernyataan atau sikap ya yang mana yang sering ditanyakan ya. Jadi saya melihat ada fenomena di dalam power team, ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya sebenarnya itu seharusnya bisa dikurangi ya. Artinya harusnya tidak dimunculkan beberapa pertanyaan seperti ini. Upline saya tidak menyarankan membeli slot karena dia masih slot kecil, mohon sarannya. Nah, pertanyaan ini presentasinya meningkat pada saat sekarang ini. Saya melihat ada hal yang salah di dalam pengembangan. Ya, jadi upline ya, jadi harus menyesuaikan, harus mendukung timnya. Nah, jadi di sisi lain kita tidak bisa menghalangi orang lain untuk maju. Ya, jadi karena ini adalah bisnis individu, upline juga harus bijak menyesuaikan dengan perkembangan timnya di bawah. Ketika informasi sudah sinkron, penyampaian sudah baik dari bawah, artinya si downline juga harus bisa mengambil sikap. Karena dari awal kita jelaskan bahwa proses adalah bisnis individu, ketika komunikasi berjalan secara etika bisnis, tapi ketika upline tidak merespon, downline juga bisa mengambil keputusan, ya, bisa mengambil keputusan dan tidak harus tergantung kepada upline. Karena semua orang ingin berkembang, semua orang ingin mendapatkan potensi yang lebih maksimal, ya. Kita tidak bisa mengikuti upline yang tidak bisa mengimbangi kita. Ya, jadi itu penjelasannya. Kemudian saya tidak dapat edukasi dan update info dari upline saya, mohon solusinya. Pertanyaan ini juga sangat banyak saya terima. Jadi banyak sekali anggota mitra kita yang tidak mendapatkan edukasi dan update dari upline langsungnya. Ya, dan pada intinya sebenarnya upline harus mempunyai prinsip ya, ketika dia merekrut atau memberikan informasi proses dan mendapatkan mitra, hubungannya terus berlanjut untuk saling berdiskusi, untuk saling melakukan pengembangan. Karena bonus yang kita dapat dari sini adalah bukan bonus hasil penjualan pertama, tapi kita di sini membangun fondasi untuk mendapatkan income pasif ya. Ketika kita sudah menciptakan beberapa orang sukses, dengan sendirinya kesuksesan itu presentasinya akan didapat oleh upline-nya. Nah, jadi harapannya teman-teman bisa memahami bahwa downline atau mitra yang kita rekrut itu adalah tanggung jawab kita. Dan ketika ini terjadi, ketika ada beberapa tim dari power team yang tidak mendapatkan edukasi ataupun update informasi dari upline langsungnya, bisa langsung direct ke atas, menelusuri upline tingkat atasnya, dan akhirnya akan berjumpa dengan kami. Dan kami akan selalu memberi dan menyampaikan informasi terbaik, walaupun di kedalaman berapa level pun. Seperti itu. Kemudian, ada pertanyaan selanjutnya, yaitu upline saya melarang membeli program XX, ya, Triple X dan X Gold. Tolong jelaskan. Nah, jadi di dalam pemahaman matrik ini tidak semua orang bisa langsung familiar atau bisa menyimpulkan kelebihannya, bisa mendapatkan potensinya seperti apa. Nah, jadi ada beberapa upline yang mungkin ya pemahamannya tidak nyampe atau tidak bisa memaksimalkan untuk program Triple X ya, karena memang program itu rumit. Kemudian di sisi lain mungkin ada beberapa alasan yang nanti saya jelaskan. Nah, jadi di sini saya tegaskan, ketika upline melarang membeli program Triple X dan X Gold, itu jangan diikutin. Karena kenapa? Kita bisa melihat banyaknya bukti bahwa program Triple X dan X Gold itu lebih maksimal hasilnya. Kita bisa melihat, menghitung kalkulasinya. Satu siklus Triple X itu lebih besar. Memang di sisi lain kita di situ ya, kita di situ bisa mendapatkan presentasi
tidak 100% sesuai dengan logiknya, yaitu ada 10%, 30% dan 70%, tapi di sisi lain potensinya itu lebih besar dibanding program berikutnya, karena itu adalah program tingkat 3-nya, yang mana program itu didesain untuk memberikan peluang limpahan secara maksimal dengan radius yang lebih besar. Nah, jadi harapannya teman-teman, ya, ketika ada upline-nya yang melarang membeli program Triple X, abaikan dan pahami dengan sendirinya, ya, karena ini adalah bisnis individu. Kita harus berkembang secara individu. Ketika upline kita tidak bisa melakukan pengembangan terhadap diri kita, kitalah yang harus mengembangkan diri kita sendiri. Nah, di sini saya akan merangkum beberapa pernyataan yang mana teman-teman juga bisa memahami ini. Alasan upline dan mentor Anda yang harus diwaspadai. Nah, jadi tidak semua upline itu baik, tidak semua downline itu baik dan bisa mengikuti. Nah, jadi beberapa alasan yang memang ini faktanya, dan kita sudah melakukan riset dalam arti mencari informasi. Ada banyak sekali alasan ketika teman-teman menemukan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Pertama, karena upline-nya tidak fokus dan menjalani bisnis lain sehingga menghalangi Anda untuk berkembang. Ya, jadi mungkin di awal seseorang tersebut menjalankan bisnis proses secara maksimal. Seiring berjalan mungkin menurut dia ada suatu bisnis yang mungkin baik dan akhirnya dia pecah fokus sehingga mengorbankan downline-nya dan tidak ingin downline-nya lebih sukses dari dia, sehingga dia mencari alasan untuk menghalangi Anda untuk berkembang. Kemudian di sisi lain ada kepentingan individu, ya, untuk alasan yang menguntungkan seseorang atau kelompok. Ya, salah satu contohnya misalnya pengembangan hanya di program X3 dan X4, tidak merekomendasikan Triple X. Artinya apa? Artinya hanya ingin mendapatkan potensi langsung dari program Triple X. Nah, jadi teman-teman di sini harus memahami alasan-alasan itu sebenarnya bisa dipelajari ketika kita bisa memahami program itu sendiri. Kemudian pemahaman jauh di bawah mitra dan sulit memahami program terbaru proses yang faktanya lebih baik. Nah, jadi ada banyak juga fenomena terkadang itu downline-nya lebih baik pemahamannya dari upline-nya, sehingga si downline merasa tidak nyaman karena pemahamannya tidak sama. Ya, artinya itu sebenarnya kembali ke individu masing-masing, bahwa pemahaman kita ketika kita bisa maksimalkan, itu bisa diandalkan dan tidak perlu lagi membutuhkan seorang mentor. Artinya bisa saja mentornya berpindah ke tingkat atas ketika terasa mentor itu kurang baik secara pemahaman atau secara menghalang-halangi untuk perkembangan akun proses individu kita. Kemudian ego dan punya kemampuan secara materi dan pemahaman sistem. Nah, jadi ada juga banyak teman-teman di dalam pengembangan dia merasa ego, kemudian ada juga yang mungkin secara materi untuk pembelian slot yang tinggi tidak ada dana, dan itu adalah alasan kenapa dia tidak menyampaikan secara maksimal tentang program tingkat lanjutnya. Kemudian ada juga yang memang tidak memahami karena tidak mengikuti update akademi globalnya, tidak pernah ikut Zoom meeting, tidak pernah membaca update informasi di grup, sehingga instruksi, edukasi, dan peta globalnya itu tidak disampaikan kepada downline-nya. Nah, jadi itu adalah alasan-alasan kenapa ya mentor kita melakukan hal yang terkadang itu salah dalam pengembangan. Oke. Nah, di sini Power Team sangat fokus melakukan yang terbaik untuk tim. Siapapun itu yang ada di bawah naungan Power Team. Instruksi utama adalah fokus, ya, saling mendukung, memberi informasi tentang proses, membantu orang lain. Urusan bus adalah Tuhan yang sudah ditetapkan. Ya, jadi teman-teman harus menyadari kita fokusnya di sini memberikan informasi,
memberikan sebuah peluang, membantu orang lain dalam memahami teknologi, mengenalkan orang tentang sebuah peluang cryptocurrency. Sedangkan bonus yang kita dapat itu adalah sudah ditetapkan, ya. Ketika kita meyakini kebaikan akan dibalas oleh hal yang baik juga. Power Team menyadari kita sedang mengerjakan sistem pertama di dunia. Sedikit sulit dipahami, tapi akan ada momentumnya, semua orang akan paham dan kita sudah paham duluan. Nah, saya melihat pergerakan tren di dalam bisnis network. Beberapa bisnis booming adalah bisnis yang sistemnya unik. Sistemnya pertama dan bukan replan. Dari 2011 ada pertama kali namanya BO pertama kali di Indonesia, itu cukup booming. Kenapa dia booming? Karena itu adalah sistem investasi pertama di dunia, di Indonesia. Artinya itu unik dan orang belum pernah melakukannya, belum pernah mendengarnya, sistem seperti itu sehingga cukup booming. Tapi pada akhirnya scam juga karena ada sentralnya. Kemudian seiring berjalan ada satu hal yang sistem yang cukup unik pertama di dunia, booming juga pada saat itu adalah donasi sistem yang ada di MM Global. Itu cukup booming di Indonesia bahkan di dunia. Kenapa dia bisa booming? Karena dia pertama. Ya, orang belum pernah mendengar konsep sistem seperti itu sehingga daya jualnya itu sangat signifikan pada saat itu. Tapi pada akhirnya scam juga karena sifatnya sentral. Seiring berjalan perkembangan network, ada namanya ICO network pada saat itu, booming juga, yang mana teman-teman mungkin pernah mendengar Regal Queen dan sejenisnya. Itu adalah ICO pertama di dalam pengembangan ICO network. Itu sangat booming dan besar di dunia bahkan Indonesia. Dan pada akhirnya scam juga karena di sana ada penyetoran Bitcoin dan Ethereum di wallet terpusat. Seiring berjalan ada namanya program mining BCC, BitConnect. Itu cukup booming. Itu adalah program pertama di dunia, tapi pada intinya tetap scam juga karena dia menggunakan poin USD yang mana sifatnya sentral. Dan ada beberapa banyak lagi program yang cukup ramai peminatnya, dan pada intinya semua itu adalah hal baru. Proses pertama di dunia dan dipastikan booming. Proses tidak ditemukan potensi scam seperti konsep-konsep sebelumnya. Artinya ini bisa dijadikan bisnis jangka panjang. Oke. Teman-teman di Power Team untuk mengakses akademi secara keseluruhan bisa masuk di commodity.process.io, support.process.io. Di sana ada pengembangan tentang tutorial, mindset dan skill, platform overview dan building team. Di situ ada banyak juga tentang pembentukan mindset, cara pengembangan teknologi, cryptocurrency, smart contract, itu semua dibahas di situ. Di situ juga ada historical atau story orang sukses, yang mana bisa kita ambil makna positifnya, dan proses akademi bisa juga didapat informasinya melalui Telegram official, YouTube official, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Dan bisa masuk ke Reddit juga, reddit.com, itu adalah tempat berkumpulnya komunitas cryptocurrency dunia, cuma di Indonesia sulit diakses kecuali pakai VPN. Nah, jadi itu adalah sumber informasi terpercaya juga di Reddit itu, dan proses ada di situ informasinya. Oke. Ya, jadi itu adalah informasi dan materi malam ini, dan harapannya bisa dipahami, yang mana tujuan penyampaiannya ini adalah untuk hal yang baik, untuk pertumbuhan proses di Indonesia melalui support system Power Team, yang mana kita berharap bahwa semuanya sama secara pemahaman, sama secara pergerakan tim, sama secara pemahaman matrik, dan lain-lain. Dan di sini Power Team berharap untuk menyetandarkan pengembangan sesuai dengan Global Academy, tidak ada mengambil atau pengembangan dengan cara atau kreasi individu pada dasarnya, yang mana
banyaknya skip atau program matrik atau potensi dari program matrik itu tidak disampaikan kepada timnya. Jadi Power Team Indonesia akan selalu mendukung perkembangan proses secara umum di Indonesia. Ya, untuk informasi lebih lanjut tentang Indonesia, bahasa Indonesianya bisa mempelajari di materi proses Indonesia atau channel YouTube Power Team Indonesia. Kemudian kita juga ada grup Facebook, kita juga ada banyak tim leader tersebar di seluruh provinsi. Kita juga ada Telegram group, ada juga WhatsApp yang sangat aktif. Dan harapannya teman-teman bisa saling membantu dalam hal pengembangan dan pemahaman. Sekian informasi materi yang saya sampaikan malam ini. Mohon maaf jika ada salah pernyataan penyampaian. Murni itu tidak disengaja. Akademi malam ini tujuannya hanya satu, untuk membantu teman-teman dalam pengembangan dan pemahaman proses secara keseluruhan. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Bang Haris. Baik, terima kasih Bang Kensi atas penjelasan presentasi pada malam hari ini. Perlu kita ketahui bersama bahwa untuk menjalankan proses ini memang pastinya Bapak-Ibu sekalian itu akan diajak atau diberi informasi oleh orang lain. Yang akhirnya orang lain tersebut kita sebut dengan upline atau mitra sponsor. Namun begitu, upline Anda itu bukan segalanya untuk menentukan bisnis Anda. Ya. Karena apa? Upline ini hanya kebetulan Anda mendaftar atas link referralnya saja. Tapi kita tidak tahu upline kita ikut Forsas ini motivasinya apa. Dengan berjalannya seiringnya waktu, bisa jadi upline Bapak Ibu sekalian ini mungkin sudah bisa tidak fokus, mungkin punya egois, atau mungkin merasa tidak nyaman. Namun perlu diingat, upline itu sudah punya mitra, ya, sehingga mau tidak mau dia harus mengorbankan upline mitranya. Nah, ini yang kadang Bapak Ibu sekalian tidak sadari. Karena apa? Karena bisnis ini bukan hanya Anda saja yang menjalankan, namun ketika Anda sudah mempunyai mitra, Anda harus punya tanggung jawab moral kepada mitra. Nah, jangan sampai egoisme kita sebagai upline karena kesibukan, karena hal-hal yang mungkin membuat kita tidak fokus ke Forsas, menyebabkan motivasi atau jalan impian mitra kita terhambat oleh kita. Bang Kensi bisa di-close share screen-nya, Bang Kensi. Oke. Nah, jadi bisnis ini tidak dijudge atau diatur oleh upline Anda. Karena di atasnya upline pasti ada upline-nya lagi. Di atasnya upline itu juga ada upline-nya lagi. Yang mana tidak mesti upline-nya Bapak Ibu itu adalah mungkin tidak fokus. Ya. Jika di sana ditemukan upline yang fokus dan mau membimbing Anda, bertanyalah, diskusilah, konsultasilah dengan upline. Kalau mentok-mentoknya sampai ke atas tidak ketemu upline-nya, Bapak Ibu sekalian pasti akan bertemu dengan kami. Power Team dengan ID 211. Nah, inilah yang perlu kita waspadai karena ada juga upline mempunyai motivasi-motivasi pribadi yang mungkin mitranya belum paham. Artinya belum paham karena dia baru belajar, dia perlu tuntunan dari upline-nya, tapi upline-nya tidak memberikan dengan alasan kita tidak tahu. Nah, bertanyalah pada upline-nya lagi, atasnya lagi. Bertanyalah terus dan sampailah ketemu pada 211. Namun, bisa juga Anda semua ikut di grup WAG official yang kita buat. Sehingga edukasi Bapak Ibu sekalian langsung dari kami. Edukasi kami ini menganut pada edukasi global dengan standar-standar yang
bukan karena kepentingan pribadi, bukan karena emosional, bukan karena kita ingin memperkaya diri kita, tetapi edukasi yang kita ajarkan ini untuk membantu, betul-betul membantu Bapak Ibu sekalian menjalankan bisnis yang sama sekali tidak tahu, dari nol katakanlah, menjadi tahu. Proses ini terbuka oleh siapapun, tetapi jangan terpacu atau terpaku hanya kepada orang-orang yang menjadi pemberat jaringan Anda. Karena apa? Ketika di dalam kelompok Anda ini ada yang sudah berbalik arah atau menjadi beban, tinggalkan. Tinggalkan beban itu. Tinggalkan orang-orang yang demikian. Kita terus melangkah. Ya, nggak usah sakit hati, nggak usah jengkel, tapi kalau sudah diajak upline kita atau mitra kita diajak untuk maju nggak mau, tinggal aja. Udah, tinggal. Toh yang nanti akan menanggung kerugian, yang tidak akan berkembang jaringannya mereka, bukan Bapak Ibu sekalian. Bukan Bapak Ibu sekalian, tapi mereka. Ya. Oleh karena itu, kami di sini selalu memberikan motivasi, informasi, bahkan hal-hal yang sifatnya sepele mungkin kita sampaikan, karena saya tahu Bapak Ibu sekalian di sini ini dari semua kalangan. Dari kalangan yang sudah tahu cryptocurrency, ada yang sedikit tahu cryptocurrency, ada yang mahir cryptocurrency, atau mungkin bahkan nol, belum tahu cryptocurrency, tapi ingin merubah hidup. Forsas inilah kendaraannya. Namun karena mungkin belum begitu paham bagaimana mengendarai Forsas dan bertanya pada orang yang mengenalkan Forsas, sedangkan orang tersebut atau upline tersebut tidak mau, ya sudah, tanya sama atasnya lagi. Karena ini adalah bisnis Anda, ya. Sekali lagi, Anda menjadi seperti kata Pak Taufik adalah independent business owner atau pemilik bisnis yang bebas, tidak tergantung oleh siapapun. Anda butuh mentor hanya karena Anda belum tahu dan Anda perlu arahan. Tetapi ketika Anda sudah tahu dan sudah bisa merhatikan, Anda lah menjadi leadernya, Anda lah menjadi mentornya. Bapak Ibu sekalian di sini tidak selamanya menjadi murid, tetapi akan menjadi kelompok di grupnya masing-masing, menjadi pimpinan atau ketua di grupnya masing-masing. Karena ini bisnis Anda, seperti Anda memimpin sebuah perusahaan. Anda pastinya tidak akan bekerja sendiri, Anda harus mempunyai karyawan. Baik dari mulai komisaris, direktur, sampai semua karyawan. Anda pemilik perusahaan tersebut. Perusahaan apa? Perusahaan Forsas dengan ID sekian, itu adalah bisnis Anda. Ketika Anda sendiri tidak bisa menjalankan atau menggerakkan bisnis Anda, mitra Anda semua juga akan belok-belok. Karena kitalah kusirnya, kitalah yang mengendalikan bisnis ini. Ya, seperti disampaikan Bang Ngesi tadi, ada beberapa hal yang menjadikan kita ini menjadi gamang ketika kita punya pertanyaan seperti upline tidak bisa membeli slot, kita nggak bisa membeli slot tinggi karena upline slot kecil, jadi akhirnya kita jadi gonduk ya, namanya jadi jengkel, kalau bahasa Jawanya tadi jadi mutung, jadi ngambek. Kenapa harus ngambek dengan upline yang lemah? Ya, kalau memang tidak mau mengimbangi kita, ya terus. Nggak ada yang salah dengan Anda. Nggak usah Anda merasa bersalah. Ini bisnis Anda sendiri kok. Anda yang menentukan jalan bisnis ini, ya. Dan Anda tidak mendapatkan edukasi dari upline. Karena ada orang-orang yang mengajak Anda hanya kepentingan sesaat. Belum melihat ini sebuah bisnis jangka panjang. Belum. Hanya closing, dapat, sponsor 100%, udah biarin. Nanti ya hidup-hidup sendiri kayak ayam tuh, kalau ditinggal induknya kan ya cari makan sendiri. Bukan begitu. Kita sebagai upline harus punya tanggung jawab moral pada mereka. Meskipun itu tidak wajib, tetapi kita kembalikan pada diri Anda masing-masing. Karena ketika mitra Anda ini berjalan
bergerak cepat, yang diuntungkan Anda kok. Anda mendapatkan bonus reinvest, Anda mendapatkan bonus berjenjang atau bonus level kedua, atau di XXX itu bonus level ketiga, kalau di Xgold ada bonus ke level sampai keempat. Anda yang diuntungkan gitu. Coba berpikir, mitra saya tidak saya bimbing, berkembang, saya dapat bonus. Malu nggak Anda sebagai upline? Pastinya malu. Harusnya Anda mempunyai rasa empati, mempunyai rasa simpati, bahkan mempunyai rasa, kenapa saya tidak bisa secepat dia ya? Padahal yang ngajak dia saya. Saya tahu duluan. Harusnya introspeksi Anda. Jangan nyalahin upline-nya yang kenceng. Jangan, kebalik, jangan dibalik pikiran itu. Tapi introspeksi pada diri kita. Kenapa ya saya tidak bisa semangat dia? Saya cuma closing dia 1 orang, tapi dia bisa closing sampai 5, 10, bahkan banyak orang. Ada yang salah dengan saya kah? Oh, mungkin ternyata mitra Bapak Ibu sekalian adalah aktif ikut Zoom. Aktif bertanya di grup. Ya. Jadi dia lebih selangkah, walaupun ikutnya setelah Anda, dia akan lebih maju. Jadi itulah tantangannya kita sebagai upline, dan sangat ideal sekali jika Anda menjadi upline-nya, menjadi mentornya, menjadi penasehatnya, menjadi menjadi orang yang memberikan petunjuk kepada mitra-mitranya. Seperti Anda ini seorang ayah yang mempunyai banyak anak. Akhirnya anak-anak tersebut juga banyak cucu. Jadi Anda ini adalah orang yang paling tua di grup Anda sendiri. Anda harus mengayomi dong keluarga Anda. Gitu loh. Maksud saya begitu. Ya. Di Xgold ini Anda tidak perlu membeli atau join baru karena Anda tetap di bawahnya upline Anda. Tetapi ketika pembelian slot itu akhirnya upline Anda mungkin tidak aktif, tidak mau beli slot, ya sudah, cuekin aja. Saya pengen maju kok, perkara upline saya nggak mau beli Xgold, terserah dia. Saya mau beli slot. Apakah saya nyelip dia? Nggak masalah kok. Tidak perlu Anda merasa berdosa, bersalah nyalip upline ketika upline Anda tidak aktif. Misalkan aktif, mau bisa beli slot 2, slot 3, ya sudah nggak apa-apa. Dia upline saya bisa slot 3, saya pengen slot 5, ya beli saja sampai slot 5. Nggak usah bersalah. Ini bisnis Anda. Mungkin Anda lebih paham konsep Forza sehingga melihat ini sebuah peluang. Bisa jadi upline Anda mungkin separuh-separuh pemahamannya. Jadi sayang. Ya. Nggak usah pedulikan. Yang penting ngomong dulu. Yang penting komunikasikan. Siapa tahu dengan Bapak Ibu ngomong dengan upline juga mikir, waduh, mitraku kenceng-kenceng ya. Kalau mitraku kenceng-kenceng aku nggak ngimbangi, bonusnya lari ke upline saya dong, sayang dong. Kalau gitu saya cobalah pahami lebih dalam. Bisa jadi upline Anda yang awalnya cuma beli slot 1, slot 2, bahkan mungkin tidak beli slot di Xgold, bisa jadi beli gara-gara Anda sebagai mitranya. Bisa jadi. Itu ya. Mungkin ini garis bawah atau penjelasan di luar konteks teks yang disampaikan Bang Kensi. Silakan Bapak Ibu sekalian yang punya masalah, bukan masalah sih, punya sesuatu yang pernah saya sampaikan, Bang Kensi sampaikan, bisa diceritakan di sini. Dan di sini ada kata-kata